Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Allah adalah kasih yang kita sudah bahas cukup banyak, tetapi kadang-kadang kita bingung kenapa ya diulang-ulang oleh Yohanes tema ini, karena memang tema ini tema yang sentral di dalam gereja, juga di dalam iman akan Kristus. Bahkan kalau boleh saya katakan, apa yang nanti kita bahas ini tentang Allah adalah kasih, inilah teks favorit di dalam gereja. Satu tentang kasih, dua tentang iman, bahkan iman yang mengalahkan dunia. Saya seringkali kalau ditanya orang, sebetulnya Allahmu itu siapa sih? Orang kalau ditanya kan jawabannya, ya Allah itu Bapa, Allah itu Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Kan kita bingung nyebutnya tiga. Padahal paling gampang kalau ditanya, siapa sih Allah itu? Allah adalah kasih. Daripada bingung, Allah adalah Tritunggal, tidak ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab definisi yang paling bagus tentang Allah diberikan oleh Yohanes, yaitu bahwa Allah adalah kasih. Ya ini. Nah, apa kaitannya dengan tema favorit kita lagi, yaitu iman mengalahkan dunia? Apa hubungannya ini? Karena ini satu kesatuan di dalam surat Yohanes bab 4 itu. Saya katakan dulu pemahaman kita tentang iman itu sebetulnya apa? Mengapa antara kasih dan iman ini begitu dekat? Iman ini merupakan jawaban atas penyataan diri Allah. Jadi kita dalam berelasi dengan Tuhan, Tuhan mewahyukan dirinya, itulah yang disebut wahyu, penyataan diri Allah. Dia katakan, nih lo manusia, saya ini lo kasih. Coba engkau sekarang ikut masuk ke saya, supaya kita hidup di dalam persekutuan kasih. Itulah yang terjadi dengan Allah. Dia mewahyukan seperti itu kepada kita. Lalu dari pihak manusia, dia jawab, oh ya Tuhan, saya mau masuk di dalam persekutuan kasih-Mu. Maka dia menyerahkan diri kepada Allah dan masuk dalam relasi dengan Allah. Dan itulah kebahagiaan. Jadi hanya poinnya hanya di situ. Allah mengatakan, ini loh saya ini kasih. Lalu kita jawab, oke saya ikut. Nah ini, tapi ketika kita menjawab ya kepada penyataan diri Allah itu, iman itu menuntut penyerahan diri. Kepercayaan itu, karena seringkali ungkapan atau penyataan diri Allah sebagai kasih itu tidak begitu nyata. Orang kadang-kadang harus berani masuk di dalam kegelapan supaya bisa menemukan Allah yang misteri itu, Allah yang kasih itu. Nah, di dalam teks yang akan kita bahas lagi, di sini dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah. Kan kita mau tanggapi Allah, kita mau mengasihi Allah. Lalu dia katakan, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ini kasih itu seperti perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, orang seringkali hanya kutip di sini, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita mengalahkan dunia. Lalu dia tidak lihat konteksnya apa. Lalu yang dipikir apa? Pokoknya beriman, Anda bisa mengalahkan dunia. Apapun yang Anda mau, akan bisa. Nah itu. Bagus sih kepercayaan seperti itu, tapi bisa menyesatkan orang. Kita ingat Yesus pun banyak sekali memberitahukan kepada para muridnya betapa pentingnya iman. Bahkan ketika dia menyembuhkan, ya dia suruh katakan, kalau kamu tidak punya iman ya tidak bisa disembuhkan. Karena iman mengandaikan orang mau percaya menyerahkan diri. Nah, suatu kali ketika dia turun dari gunung,
lalu bertemu para murid yang mencoba menyembuhkan orang sakit ayan, mereka tidak berhasil. Yesus bentak mereka, gimana sih kamu ini nggak bisa? Lalu para murid tanya, kok kami nggak bisa ngusir setan yang seperti itu ya? Lalu Yesus katakan, ya sederhana sebetulnya kata-kata Yesus, karena kamu kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Ini orang beriman tuh kuat sekali di sini. Wah, pokoknya saya punya iman, apapun yang akan mau saya lakukan akan bisa. Jadi ketika Anda senang lihat, wih, mobil tetangga saya bagus sekali ya. Tidak ada yang mustahil bagi iman. Mobilnya pindah ke rumah saya. Ternyata nggak pindah dia. Gimana? Ini perang Rusia sama Ukraina bikin susah kita. Alam iman kita berseru, berhenti. Kok tidak berhenti? Lalu kita katakan, ya kita ini kurang percaya. Kita ini kurang percaya. Ya, ada yang memberitahu saya, dia mencari dana untuk membangun gereja, tetapi dia menipu. Dia percaya dia akan dapat dana. Dia kumpulkan dana, lalu dia katakan, saya akan membangun banyak gereja. Dana sudah terkumpul, tapi gerejanya gak kelihatan. Lalu dia katakan, kalau kamu punya iman, baru kamu bisa melihat gereja itu. Jadi orang takut bilang saya tidak lihat gereja itu, karena nanti dibilang tidak punya iman. Ini jadi dalih-dalih seperti itu. Jadi gagasan iman yang mengalahkan dunia, kita bisa lakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil, sering disalahpahami. Seakan-akan dalam konteks kita lakukan apa saja, ya, tidak peduli apapun bentuknya, itu pasti bisa. Yesus memang menunjukkan dahsyatnya iman itu, luar biasa. Tetapi selalu di dalam konteks apa? Ya, ada konteks kebaikan. Di sini pun kalau Anda perhatikan, iman yang memindahkan gunung ini, itu sebetulnya sesuatu yang konkret. Di mana gunung, ya, bukit yang disebut itu Bukit Sion di Israel itu diperdebatkan. Mula-mula ada di timur kota Yerusalem, tetapi karena iman orang Kristen nanti itu bukit itu, Gunung Sion itu dia ada di sebelah barat, pindah dia. Nah, itu suatu realitas. Karena iman gunungnya pindah. Karena keyakinan, mestinya di sini bukan di sana. Ya kan banyak kan kalau orang katakan begitu. Ini pusatnya di mana? Orang Samaria mengatakan pusat keagamaannya ada di Dan, di Betel. Tapi orang Yehuda katakan tidak, di Yerusalem, di Bait Suci. Jadi iman tuh bisa memindahkan sesuatu secara ironis di situ. Nah, kita lihat sekarang apa pemahaman iman yang mengalahkan dunia ini harus kita baca di dalam konteks apa? Yaitu konteks kasih. Karena itu harus dibaca mulai dari bab 4 ayat 7 sampai 21. Yesus atau Yohanes menulis seperti ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sekali lagi ini saya katakan kunci sekali bagi iman Kristen. Dan ini teks favorit orang-orang Kristen yang selalu dijadikan pegangan. Jadi setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini gagasannya semua kunci di sini.
permintaan saling mengasihi. Mengapa diminta saling mengasihi? Bukan diminta kasihilah sesamamu, karena konteks Yohanes kita masih ingat untuk komunitasnya yang diserang oleh kelompok separatis yang meninggalkan komunitas dan mulai membenci mereka. Yohanes perlu mengukuhkan supaya di antara mereka tuh saling mengasihi dan jangan dipengaruhi oleh orang-orang luar ini, kaum separatis yang sudah meninggalkan kita. Lalu dia tekankan, ini kasih itu dari mana? Berasal dari Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa menyombongkan diri kalau kita bisa mengasihi. Dan harus selalu sadar bahwa ketika kita mengasihi, kita sebetulnya sedang menunjukkan kuasa Allah sendiri. Menampilkan Allah sendiri. Karena apa? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dia katakan lahir dari Allah. Berarti kita anak Allah. Dan karena kita anak Allah, kita menampilkan Allah. Dan juga kita mengenal Allah. Wong Allah Bapak kita. Ini semua poin-poin penting di sini. Orang mengasihi, dia lahir dari Allah. Berarti dia anak Allah. Allah itu Bapaknya. Berarti juga dia menampilkan Allah di dalam hidupnya. Karena dia anaknya. Lalu dia beri alasan utama mengapa orang harus mengasihi. Dia katakan, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, dia hanya putar-putar aja. Poinnya ini sama, antara mengenal, lalu mengasihi, Allah adalah kasih, dan Allah adalah Bapak kita. Kita lahir dari siapa? Sebenarnya di kalimat-kalimatnya tuh muluk di sini. Lalu dia katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ini, dibentuk kasih itu apa? Allah mengutus anaknya, yaitu memberikan dirinya untuk apa? Untuk keselamatan kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita. Ini lagi selalu ditulis oleh Yohanes. Bukan kita yang mengasihi, kita percaya bahwa kita seakan-akan kita berbuat baik, kita mengasihi. Tidak. Allah yang mengasihi kita. Lalu di bawahnya, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Memang tidak pernah lihat Allah, tapi gimana kita bisa lihat nanti? Yaitu ketika kita saling mengasihi. Oke ya, itu agak bulat ininya kata-kata Yohanes di sini. Tapi coba saya akan masukkan beberapa poin di sini. Jadi kita harus ingat ketika membaca teks ini dua hal yang esensial yang disebut di dalam bab 3 ayat 23. Itu garis besarnya. Allah ingin apa dari kita? Hanya dua. Yaitu percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini dua perintah. Kita hafalkan ini. Tuhan tuh mau apa dengan saya di dalam hidup saya? Percaya kepada nama Yesus Kristus. Saya yakin ini sudah ada di dalam diri kita. Percaya pada namanya, bahwa Yesus Kristus itu punya kuasa, bahwa dia itu menyelamatkan saya, bahwa dia itu telah hidup bagi saya, telah wafat bagi saya. Itu ide itu pasti kita punya. Itu iman kita. Ya, kita pegang dulu, ya, percaya kepada nama Yesus. Sungguh enggak kita percaya?
Ketika kita di dalam kesulitan, kita di dalam kebingungan, apa nak nama ini punya daya nak untuk hidup kita? Ya, orang ketika sakit, dia akan teriak dalam nama Yesus Kristus. Bahwa nama ini punya kuasa, dan kuasa utama dari nama ini adalah menyelamatkan, membebaskan saya dari dosa. Perintah yang kedua, sebetulnya yang berkaitan dengan itu, yaitu saling mengasihi. Seperti yang diperintahkan oleh Kristus. Jadi bukan mengasihi secara biasa, tetapi seperti yang diberikan oleh Kristus. Jadi ada polanya, ada tekniknya, ada kriteria kasih yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, dua ini kita pegang. Percaya, mengasihi. Tadi sudah saya singgung sedikit kasih, lalu nanti iman nanti. Kenapa iman dikatakan mengalahkan dunia? Oleh Yohanes, kedua hal ini dia terus perdalam supaya orang memahami baik dua hal ini. Dan ini aja sebetulnya yang diulang-ulang oleh Yohanes supaya apa? Hari demi hari kesadaran orang akan dua hal ini semakin mendalam. Maka dari itu ketika Anda membaca suratnya, ini seperti diulang terus. Karena itu kadang-kadang membosankan, tapi dia membuat gaya spiral, dia masukkan selalu poin-poin baru, supaya dikit-dikit, oh ini tuh kasih, oh ini. Orang seperti bermeditasi, dia masuk, dia rasakan, oh poin baru lagi, oh poin baru lagi, itu dia rasakan. Misalnya, nah ini dia akan kembangkan perintah tadi, yaitu supaya kita percaya dalam nama Yesus. Gimana caranya? Dia kembangkan di dalam bab 4 ayat 1-6 yang kita bahas sebelumnya, yaitu apa caranya? Dengan menguji roh. Karena iman itu tidak boleh iman yang ngawur. Kita boleh memiliki iman yang kita yakini iman itu punya daya luar biasa. Tetapi sangat berbahaya kalau iman itu sesat. Jadi iman itu memiliki isinya. Apa isi iman kita? Kalau kita percaya kepada sesuatu yang sia-sia, untuk apa? Kelompok separatis yang keluar dari komunitas Yohanes, kalau Anda perhatikan, mereka percaya pada sesuatu yang tidak tepat. Oleh karena itu sering ketika Anda menjadi orang Katolik, diajari tentang iman. Isi iman itu apa? Dan Yohanes menekankan di bab 4, 1-6, isi iman itu percaya kepada Yesus Kristus yang datang sebagai manusia, yang berasal dari Allah. Artinya Yesus itu yang ilahi dan manusiawi, dan kemanusiaannya itu penting. Karena dari kemanusiaannya, pengorbanannya di atas salib, dia membebaskan kita dari dosa. Dan itu menuntut kita apa? Juga melihat pentingnya perbuatan-perbuatan manusiawi kita. Tindakan-tindakan moral kita punya efek terhadap keselamatan. Dia menunjukkan nilai kemanusiaan itu. Nah ini, kalau enggak nanti, kalau seperti kaum separatis, wah nggak penting itu, yang penting apa? Ada hidup ilahi, dapat pencerahan. Nah ini kan berbahaya. Maka perlu isi iman, perlu belajar apa yang harus kita imani. Kedua, ini perintah kedua, dia katakan marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Saya kira itu sudah kita lihat dulu sumber kasih apa. Lalu mengapa dia tekankan ini? Dan ini mengasihi ini menjadi seperti perintah. Supaya apa?
orang mengambil ini benar-benar sebagai sesuatu keharusan, bukan suatu pilihan. Ya sudahlah, tidak apa-apa, mau enggak. Ini menjadi suatu perintah, suatu keharusan ketika Anda hidup di dalam komunitas ini. Karena itu mari kita saling mengasihi. Karena apa? Kasih itu dari Allah dan tanda kita mengenal Allah. Wah, ini dia oblok-oblok banyak panjang lebar di dalam teks ini ya. Dia bedakan ya, antara orang luar, orang yang berasal dari dunia, dan orang yang berasal dari Allah. Dan yang ini, mereka yang dari dunia ini membenci orang B ini, yaitu kaum separatis, membenci orang-orang yang berasal dari Allah. Kita ini adalah orang-orang yang berasal dari Allah, dan jangan kaget orang akan membenci Anda. Tetapi di dalam kasih sebetulnya tidak boleh ada kebencian. Orang yang membenci saudaranya, mengatakan dirinya berasal dari Allah, dia itu penipu. Nah, oleh karena itu ya, dua tema ini terus dia kembangkan di dalam teks ini. Di 471 ini temanya cuma ini. Kasih itu berasal dari Allah yang adalah kasih. Kemudian kalau Anda mengasihi ya, Allah, karena Anda tinggal di dalam Allah. Dan nanti proses utamanya, bagaimana saya bisa mengasihi? Dikatakan tidak ada orang yang melihat Allah. Gimana kita bisa kemudian melihat kasih itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita ini mengungkapkan kasih itu, karena kita tidak bisa melihat Allah. Tidak ada orang melihat Allah. Lalu gimana supaya dia kelihatan? Kita ini yang tinggal di dalam Dia harus mengungkapkan kasih itu. Nah, karena itu dia lalu tegaskan kasih mencapai kesempurnaan dalam diri kita, yaitu ketika nanti ada tindakan bahwa kita tidak lagi punya ketakutan. Jadi mengacu ke kasus eskatologis. Ini ciri khas nanti orang yang mengasihi. Soal percaya ini dan efeknya nanti apa? Kasih mencapai kesempurnaan dalam diri kita ketika tidak ada lagi ketakutan. Nah, ketakutan apa? Ketakutan menghadapi pengadilan akhir. Sebenarnya ke sana. Mengapa? Karena hakimnya adalah Allah sendiri dan Allah itu Bapa kita. Jadi mengasihi saudara seperti ini tema-tema yang diberikan di bab ini. Ya. Kasih yang berasal dari Allah. Saya kira ini saya tidak masukkan. Jadi persoalan yang pertama, mengapa dia panjang lebar membahas tema kasih ini? Mengasihi saudara dikaitkan dengan memelihara perintah dan berjalan dalam terang. Lalu di sini ditampilkan sebagai Injil yang didengar sejak permulaan dan dipertentangan dengan kebencian. Jadi kasih itu ketika Anda mau menjadi Kristen sudah diajar supaya Anda mengasihi. Lalu karena Anda masuk di dalam komunitas ini, Anda harus belajar saling mencintai orang-orang di dalam komunitas. Jadi banyak sekali dipakai kata kasih, berulang-ulang ditunjukkan oleh Yohanes. Nah, dia akan kasih Allah kepada kita. Jadi tekanan utamanya kasih itu berasal dari Allah. Jadi dia dikaruniakan Bapa kepada kita. Dia yang memampukan kita untuk mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Apa konsekuensinya di situ? Orang yang mengasihi sebetulnya tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh mengasihi kalau dia tidak punya relasi yang akrab dengan Allah. Kalau Anda tidak dekat dengan seseorang, apalagi Anda tidak mengenal dia, tidak ada relasi apa-apa, bagaimana orang itu akan memberikan sesuatu kepada Anda?
Ini yang pertama, kesadaran kita punya relasi dengan Allah supaya kita bisa mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Itu kasih itu. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi bagi kita, refleksi bagi kita, ketika kita di dalam hidup sehari-hari kita tidak mengasihi, itu resikonya. Berarti saya ini bukan orang dari Allah. Ya, mudah cara berpikirnya ya. Saya tidak mengasihi karena saya tidak punya relasi dengan Allah. Karena kasih itu berasal dari Allah. Tidak ada relasi, gimana saya dapat itu? Di pihak lain, kalau saya tidak mengasihi, berarti saya bukan orang yang berasal dari Allah. Ini kunci dasar sekali. Berarti jangan sok bilang saya mengenal Allah di dalam konsep ini. Karena apa? Itu berkorelasi satu sama lain. Orang yang mengasihi berarti dia berasal dari Allah, berarti dia mengenal Allah. Lalu seperti apa kasih itu? Didefinisikan begini, Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Nah, ini sekarang saya mau tahu, oh kasih Allah itu katanya kasih. Kayak apa sih kasih itu? Seperti apa sih dia mengasihi? Dia katakan ini loh, Yesus, dia mengutus Yesus dan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, jadi kalau saya sekarang mau juga mengasihi, ya sudah lakukan seperti itu. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Coba ini pegang, ini berat sekali nanti. Dan apa kaitannya dengan iman nanti? Karena tuntutan kasih seperti ini. Jadi kematian Yesus untuk dosa-dosa kita ini diulang lagi. Kalau Anda mau mengerti kasih Allah, lihat Yesus ini. Oh, dia menyerahkan nyawa. Dia ingin keselamatan orang lain. Dia melihat kepentingan orang lebih penting daripada dirinya sendiri. Nah, nanti kalau saya mengasihi, karena wajib kalau saya tinggal dalam dia, saya harus lakukan itu. Nah, ini bisa nggak menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita? Wah, ini bagaimana melakukan itu? Inilah yang dikatakan oleh Bruegel, misal katakan, pembahasan kasih yang ketiga ini sangat memperjelas bahwa apa? Antara iman dan kasih tidak bisa dipisahkan. Iman kita akan Allah, pengenalan kita akan Allah, siapa Allah bagi saya, apa yang dia lakukan bagi saya. Ini sangat esensial dengan kasih tadi. Makanya ada dua perintah tadi di bab 3 ayat 23. Itu dua-duanya tuh berkaitan sekali. Nah, hal yang baru di sini yang sangat ditekankan yaitu Allah adalah kasih dan antitesis antara cinta dan ketakutan. Di sini ditekankan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ini mungkin kita harus masuk lebih dalam. Mengapa dikaitkan antara kasih dan ketakutan? Ya, orang sering di dalam kehidupan sehari-hari dikatakan misalnya relasi dalam suami istri. Ya, kalau kau mengasihi, suamimu pergi tugas kemana, di rumah tidak cemas, takut wah ini suamiku nanti selingkuh, nanti gimana. Wah, di rumah ada pikirannya macam-macam. Apalagi mungkin pergi dengan rekan kerjanya, beda lawan jenis, pergi, waduh sudah di rumah sudah kempot-kempot nih apa yang akan terjadi, apa yang terjadi.
kebingungan. Lalu katakan, kasih tidak mengenal ketakutan. Udah serahkan aja kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi suamimu, engkau tidak akan takut di situ. Ya, ini orang diartikan seperti itu. Apa betul itu konteksnya seperti itu? Akhirnya karena tidak takut, ya suaminya betul-betul selingkuh ya gimana? Percaya saja, pokoknya di dalam kasih semuanya beres. Kita lihat di situ. Apa yang Yohanes katakan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, apakah di dalam kita bekerja, di dalam pelayanan-pelayanan kita, udah pokoknya kita kasih, berbuat baik, kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Apakah betul demikian? Jangan-jangan perbuatan kasih kita dipahami secara keliru oleh orang lain, lalu orang lain melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ya, katakan saja misalnya kita berbagi kasih dengan saudara-saudara yang di luar Kristen, lalu mereka kata, wah ini kristenisasi, lalu diserang. Gimana? Enggak usah khawatir, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jangan khawatir, jalan saja, pokoknya kita mengasihi. Lihat ini di dalam teks Yohanes, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Apa itu? Ya. Ini ada pertentangan. Kedua, hal baru lagi di sini. Pertama itu soal ketakutan. Kedua, soal pertentangan antara cinta kepada Tuhan dan kebencian terhadap sesama. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya seiman, maka ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini poin lain. Jadi kita mau dikatakan, saya mencintai Allah, saya sudah berdoa, saya sudah relasi. Pikirannya yang penting mengasihi Allah dengan doa macam-macam yang hebat-hebat. Yohanes sadis sekali di sini. Jangan lupa kelompok separatis itu juga merasa mengasihi Allah. Tetapi dia justru keluar dari komunitas. Dan dia katakan, saya tidak mau lagi membantu kalian. Dan ini sangat membebani komunitas ini karena banyak dari mereka orang-orang yang kaya. Dan setelah itu mereka tidak mau lagi peduli. Tidak lagi mau membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan. Nah ini Yohanes katakan, kalau kau membenci orang, engkau tidak mungkin. Karena itu ini menjadi refleksi di kita saat ini. Nah, ada enggak seseorang yang kita benci saat ini? Mungkin kita tidak suka dengan sikapnya, arogansinya, kata-katanya yang menusuk. Kalau itu ada, kita sebetulnya tidak layak lagi sekarang pun menganggap diri kita berasal dari Allah. Kita pendusta. Satu orang pun kita benci, sebetulnya kita ini pendusta. Nah ini Yohanes tegaskan sekali dua hal ini. Membenci, ya, esensi dari kasih yang dilawan di situ. Jadi jangan sampai Anda membenci orang lain. Kedua, hal esensial, ketakutan. Dua hal ini, benci, ketakutan. Orang yang mengasihi tidak tenggelam di dalam ketakutan, dan orang yang mengasihi tidak tenggelam di dalam kebencian. Sekarang kita lihat dua hal ini. Di dalam hidup kita ada enggak itu? Ketakutan-ketakutan itu. Kebencian-kebencian itu. Kalau itu ada, kita tidak berasal dari Allah. Kita tidak tinggal di dalam Allah. Kita tidak mengenal Allah. Semua berentet di situ. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Esensialnya di situ. Pemahamannya. Nah sekarang dia tekankan lagi.
kasih berasal dari Allah yang adalah kasih di situ. Ya, minta kita terus mengasihi. Kenapa? Ketika kita mengasihi, maka otomatis kita dikatakan lahir dari Allah. Tapi dua-duanya, kalau kita lahir dari Allah, maka kita mengasihi. Ini bisa ditukar balik. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau engkau mengasihi, berarti engkau lahir dari Allah. Kalau engkau lahir dari Allah, berarti engkau mengasihi. Sebab Allah itu adalah kasih, berasal situ. Nah, apa kaitan Tuhan adalah kasih dan keturunan yang dilahirkannya harus ditandai oleh kasih. Nah, ini sekarang mengapa kita betul-betul harus menampilkan kasih itu. Yang tidak ada ketakutan, kedua, tidak ada kebencian. Mengapa? Ketika kita diciptakan, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ciptaan pertama itu membuat kita serupa dengan Allah. Nah, kini Allah itu seperti apa ditunjukkan? Kalau di dalam kitab Kejadian kita akan melihat Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang kreatif, ya, yang betul-betul tahu batas dan tidak bersifat destruktif. Anda lihat di situ. Dan kita sebagai gambar Allah menampilkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, Yohanes, gambar Allah ini yang sedikit diputar oleh Yohanes. Dia katakan Allah itu kasih. Gambar Allah yang ditampilkan, gambar Allah yang adalah kasih. Oleh karena itu kita yang adalah gambar Allah harus menampilkan kasih. Sama. Yaitu lahir dari situ, tapi sudah cirinya adalah konsep tentang gambar Allah itu. Oleh karena itu ketika orang mengasihi, ia sedang menunjukkan dirinya, mempraktekkan dirinya jadi Allah. Jadi gampang sekali, oh saya mau menjadi seperti Allah, maha kuasa, ya, yang kreatif. Gimana caranya? Ya, tampilkanlah perbuatan kasih. Jadi ketika saya menampilkan perbuatan kasih, saya menampilkan Allah. Sehingga saya katakan kepada Anda, kalau Anda bertemu dengan teman, saudara yang berbuat kasih, ya, lalu dia lewat di depanmu, ya Anda katakan, wih, Allah sedang lewat. Ini orang-orang yang tahu berbuat kasih, inilah Allah, kita lihat Allah di situ yang sedang bertindak. Dia menampilkan Allah. Jadi keserupaan manusia dengan Allah yang dulu melalui ciptaan gambarnya itu, sekarang kita temukan di dalam iman dan kasih. Ini kita bisa lihat orang-orang, tidak usah jauh-jauh. Ya, itu gambaran tuh. Ini karena itu setiap orang yang mengasihi, dia katakan lahir dari Allah. Lihat, lalu setiap orang yang lahir dari Allah mengasihi. Perhatikan kata-kata ini, ya, esensial di sini. Dia katakan, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Bukan setiap orang yang lahir dari Allah mengasihi. Mengapa Yohanes balik di sini? Karena bagi Yohanes, banyak orang yang lahir dari Allah, seperti kaum separatis itu, dulu dia lahir dari Allah. Dulu dia dibaptis. Tetapi sekarang dia tidak mengasihi lagi, dia membenci saudaranya. Karena itu dia balik. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Bukan setiap orang yang lahir dari Allah mengasihi. Artinya, bisa jadi Anda sudah dibaptis, tapi belum tentu Anda mengasihi. Anda sudah sesat. Jadi kurangnya kasih membuktikan bahwa meskipun mereka mengklaim sebagai anak Allah, orang-orang separatis ini, saya ini orang Kristen, saya ini sudah dibaptis, saya ini anak Allah. Ya. Dia katakan, maaf, engkau tidak mengasihi. Engkau tidak menunjukkan hal itu. Karena itu kami tidak percaya. Engkau lahir dari Allah. Jadi karena setiap orang yang mengasihi,
itulah yang lahir dari Allah. Pembuktiannya di situ. Ya, disebut oleh Yohanes. Jadi jangan ngotot, saya ini udah lahir dari Allah, saya ini sudah anak Allah. Tapi kalau Anda tidak mengasihi, tidak bisa dipercaya. Tapi sebaliknya kalau Anda mengasihi, Anda tidak ngomong, saya lahir dari Allah, orang sudah lihat. Ini anak Allah. Ini anak Allah. Jadi tekanan kuat sekali pada Yohanes bagaimana menunjukkan kasih itu. Kasih juga menjadi kriteria mengenal Allah, ya sudah saya katakan tadi, ini bolak-balik diulang oleh Yohanes. Dengan kasih kita mengenal Allah, ya, buktinya itu. Nah, ini kedua yang tadi menjadi perintah itu, bentuk dari kasih itu adalah menuruti perintah Allah. Dan ini saling dipertukarkan. Jadi antara mengasihi dan menuruti perintah Allah. Maka dua perintah tadi. Apa perintah pertama itu? Mengenal Yesus Kristus dan kau melakukan kasih seperti yang dilakukan oleh Kristus. Jadi menjadi suatu perintah kasih itu. Hanya dengan menintaati perintah kasih satu sama lain, orang memperoleh pengenalan akan Allah yang adalah kasih. Ini berkorelasi, ciri khasnya itu. Ya, orang mengasihi, orang bisa mengenal Allah kalau dia melakukan perintah Allah. Nah, siapa yang tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu diulang-ulang di situ. Sekarang ciri khas kasih yang ditampilkan oleh Allah. Ya, kita bicara sekarang tentang kasih. Sepertinya udah semua ya, oke ya. Kalau sudah belum ngomong kasih, semua sudah kita bahas. Kalau sudah memiliki kasih, ya sudah, tidak perlu cari apa lagi. Ini sudah semuanya, segala-galanya. Tapi jelas enggak kasih itu apa? Gimana kita menafsirkan tinggal di dalam kasih, melakukan kasih, apa? Ini kita lihat Agustinus misalnya. Di Agustinus sendiri seperti orang bingung ketika dia mencoba menafsirkan apa sih kasih itu. Bahkan itu gagasan-gagasan besar yang dia lakukan. Kasihilah, kasihilah dan lakukanlah segala sesuatu. Dia sampai berani mengatakan, pokoknya kalau engkau mengasihi, apapun yang kau lakukan tidak masalah. Karena dia yakin ketika orang mengasihi, dia akan berbuat baik. Nah, awalnya dia berpikir, kasih itu apa sih? Allah itu kasih, kasih itu ada di dalam diri kita. Mana sih buktinya? Dia katakan pertama, Roh Kudus itu sebagai kasih Bapa dan anak. Jadi kasih itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena dia katakan ya di dalam teks ini, Allah mengasihi kita, maka Allah memberikan kepada kita rohnya sendiri. Jadi, gimana kita tahu bahwa Allah tinggal di dalam diri kita, bahwa kita dikasihi oleh Allah, bahwa kita tinggal di dalam Allah yang adalah kasih? Yaitu ketika kita yakin ada roh Allah di dalam diri kita. Dengan roh inilah nanti kita bisa mengasihi. Juga mengenal Allah secara benar. Dia katakan pertama. Kedua, di tahun 407, dia katakan kasih itu sebetulnya kasih persaudaraan berupa amal dan perbuatan karitatif. Nah, ini dia mulai lihat segi praktisnya bentuk kasih itu. Bukan teoritis, oh Allah tinggal dalam diri saya, roh dalam diri saya, lalu saya ditunjukkan ini, saya bisa mengenal Allah, saya bisa didorong untuk berbuat baik, ya, mengaku Allah dan sebagainya. Tapi dia lebih sekarang lihat di amal, karya amal, perbuatan karitatif. Inilah jalan ke persatuan dengan Allah, orang bisa mengenal Allah. Jadi dorongan untuk berbuat amal. Tapi kemudian di tahun 418 ketika dia harus bertarung dengan Pelagialisme, ya, yang sangat menekankan amal, perbuatan baik, ya, efek dari perbuatan baik itu apa? Bahwa dengan ini kita bisa diselamatkan. Bagaimana efek ya orang diselamatkan karena berbuat baik dan semuanya.
Lalu dia tekankan di sini bahwa kasih itu anugerah Allah kepada umat manusia. Dia itu kehadiran Allah sendiri di antara kita. Ini dia mulai lebih dalam di situ, lihat apa sih kasih itu sebetulnya. Masa kita harus berbuat ini lalu saya akan dapat ini. Dia semakin mendalam, dia lihat kasih itu anugerah, pemberian Allah. Dan apa itu? Sebetulnya kehadiran Allah sendiri. Ketika dia hadir di dalam diri kita, kita rasakan, disitulah sebetulnya kita hidup dalam kasih. Kita berbuat kasih. Sehingga ketika kita melakukan amal pun, apa yang menggerakkan kita di dalam amal itu? Saya menghadirkan Allah enggak? Di situ. Jadi bukan sebagai pekerja sosial, tapi saya melakukan itu sebagai ungkapan Allah itu ada di dalam diri saya. Itu memancarkan Allah yang ada di dalam diri saya. Inilah yang dia dalami, bahwa karena Allah adalah kasih dan dia ada di dalam Allah. Ini berkembang konsep dia. Dari roh, kemudian dia lihat amal, tapi akhirnya dia sadar amal. Tapi kalau saya berbuat amal, saya pikir saya akan memperoleh sesuatu, saya akan dihargai orang, saya akan mendapat keselamatan karena berbuat baik. Dia sadar, oh enggak. Kasih itu anugerah, pemberian Allah. Allah yang lebih dulu mengasihi saya. Lalu ini ungkapan kehadiran Allah di dalam diri saya. Ini dia masuk mulai dalam, buat Allah tinggal di dalam dia. Ini itu kasih di situ. Jadi ungkapan-ungkapan Allah adalah roh, bukannya salah. Ya. Tapi ini semua mengingatkan dia, menyadarkan kita, itu adalah apa? Identitas Allah yang dikenal melalui Yesus. Jadi Allah adalah roh, Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Itu cara kita mengungkapkan siapa sih sebetulnya Allah itu. Yang bisa kita kenal melalui Yesus. Ketika kita katakan Allah adalah kasih, seperti apa sih? Oh, kita lihat melalui Yesus Kristus. Allah adalah terang. Gimana kita katakan? Oh, Yesus itu terang. Seperti inilah Allah yang adalah terang itu. Nah, ketika sekarang kita lihat Allah adalah kasih, seperti apa? Kita harus lihat ke Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Kasih karena Yesus dia memberikan rohnya, maka tidak salah sebetulnya apa yang dikatakan oleh Agustinus ketika kita menerima roh Allah di dalam diri kita. Itu benar juga. Karena apa yang dilakukan Kristus antara lain memberikan rohnya. Itu kita terima. Jadi kedua, kita mendapat terang juga melalui Yesus. Jadi dan kasih yang melalui dia itu apa? Seperti Allah tunjukkan kepada kita, dia kirim Yesus kepada kita untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk menebus dosa-dosa kita dengan kematiannya. Lalu kita mulai Yesus Kristus. Karena kita tidak melihat Allah, kita melihat Yesus. Tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi apa yang Yesus katakan? Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita mampu melihat Allah yang tidak kelihatan, kasih yang tidak kelihatan itu di dalam diri Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, akhirnya kita menangkap, oh ini dah Allah yang adalah kasih. Dan kalau saya sekarang diperintahkan melakukan seperti itu, ya saya akan melakukan seperti yang Kristus lakukan. Nah itu logika yang dipakaikan. Nah ini katakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam kita. Ini pemahaman kita sekarang tentang kasih Allah, apalagi Paskah sudah dekat. Itulah puncak dari kasih Allah yang kita bisa rasakan, bisa kita lihat, bisa kita alami di dalam hidup kita. Ya. Nah, sekarang
Kita sudah lihat di beberapa poin di situ. Jadi Yesus memperlihatkan Allah adalah kasih, dan kasih Allah di dalam kita itu kita lihat memberikan bukan mengambil. Ini kita bisa lihat di dalam apa yang Yesus lakukan. Memberi dengan sukarela, bahkan mengorbankan diri tanpa pamrih, semata-mata untuk keselamatan kita. Inilah yang dilakukan Kristus, karena kita belajar dari Dia. Dia mengasihi bukan saja orang baik, tetapi bahkan terutama orang berdosa, dan tidak ada kebencian di situ. Ia mengasihi kita bukan karena kita patut dicintai, tapi karena Dia adalah sang cinta. Dimanapun Dia adalah kasih, pasti selalu mengungkapkan di situ, mengalir di situ. Nah, kalau kita mau memperlihatkan Allah begitu di dalam kehidupan kita, poin-poin ini tentu harus menjadi dasar hidup kita. Memberikan bukan mengambil. Sukarela, ada pengorbanan tanpa pamrih. Ini poinnya. Kasih kita kepada Allah hanyalah jawaban kita atas anugerah kasih. Kita mengasihi sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Nah, ini yang ditekankan oleh Yohanes juga oleh Paulus. Jadi supaya sadar, jangan pikir karena kita hebat, kita kasih Allah lalu Dia ngasih kita. Enggak, Dia lebih dulu. Sehingga kasihnya terhadap kita yang tidak patut dicintai telah menggetarkan hati kita untuk menggerakkan kita mengasihi. Karena saya merasa, saya nggak layak dicintai aja dicintai. Gimana? Ini mendorong saya lalu mengasihi orang lain. Walaupun orang lain itu juga tidak layak saya cintai. Ini gerakan kasih yang Allah berikan di dalam hidup kita. Nah, ini Paulus lihat katakan, bagus sekali yang Paulus katakan tentang bagaimana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi justru ketika kita masih dosa, lagi ngamuk-ngamuknya, lagi musuhan dengan Allah, kita ditebus, Dia mati untuk kita. Jadi bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, Dia mau mati, tapi justru kita jahat-jahatnya. Jadi ketika kita tidak layak untuk dicintai, Dia justru mencintai kita sampai mati. Nah, ini yang diungkapkan bentuk kasih Allah kepada kita. Nah, sekarang supaya ada waktu nanti untuk tanya jawab, kita akan lihat kaitannya dengan iman tadi. Mengapa unsur ini dikaitkan dengan iman, soal kasih tadi? Kita akan lihat cinta itu harus aktif. Jika Allah demikian mengasihi kita, kita pun harus mengasihi Allah. Tapi Dia tidak kata kita pun harus mengasihi Allah, tapi Dia katakan kita juga harus saling mengasihi. Ini kejutan di Yohanes. Jika Allah mengasihi kita, mestinya apa? Kita pun harus mengasihi Allah. Tapi Yohanes katakan, no, bukan itu. Jika Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Nah, aneh kan? Bukan lari ke Allah, tapi sama kita. Jadi tidak ada unsur timbal balik antara Allah dan manusia. Mengapa? Kenapa kita harus saling mengasihi? Bukan kita harus mengasihi Allah. Sebab Allah ada di dalam kita. Gitu. Ketika kita saling mengasihi, ya sudah, Allah ada di dalam kita. Berarti kita mengasihi Allah. Itu jelas sekali dari kata-kata Yesus nanti di pengadilan terakhir, apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu ini. Itu. Maka ditekankan apa? Bukan kita ungkapkan mengasihi Allah, oh Allah aku mencintai engkau. Tidak. Justru kepada saudara. Kepada sesama kita. Karena disitulah Allah hadir. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke, ini perdebatan besar di antara orang Yahudi. Tetapi apa? Yesus mengatakan, siapa yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Jadi
kasih kita terungkap di dalam apa yang kita lakukan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Di gunung Kotombelako nih. Tapi klaim Yahudi atas Peres Musa dan sini ya. Nanti dia tekankan bagaimana orang-orang Yahudi sebelumnya menyerang Yesus yang mengatakan barang siapa melihat Bapa dia melihat aku ya. Oke. Nah sekarang jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Mengapa kasih itu sempurna justru di dalam kita? Mengapa? Karena kediaman ilahi tergantung pada diungkapkan oleh kasih kita satu sama lain. Jadi penting sekali kasih satu sama lain supaya kasih Allah itu sempurna. Kalau tidak, kasih Allah itu menjadi tidak jelas. Di Allah adalah kasih, kehadirannya itu ditandai dengan kasih, tapi gimana kita bisa melihat itu? Dia nyatakan dengan mengutus anaknya untuk mati bagi kita. Ini mencapai kesempurnaannya ketika kita saling mengasihi dengan kasih yang sama. Baru kelihatan. Jadi kasih Allah itu baru nyata-nyata sempurna, walaupun dia sudah berikan Kristus kepada kita untuk menyelamatkan kita. Tapi baru mencapai kesempurnaannya kalau kita saling mengasihi dengan kasih yang sama. Tadi kriterianya saya sudah sebutkan. Apa saja pengorbanan dan sebagainya. Ini baru kita sebetulnya sedang menyempurnakan kasih Allah. Ya. Jadi kasih Allah pasti sudah sempurna terlepas dari manusia mengasihi atau tidak. Nah, itu kan orang debat. Namun seperti sabda membutuhkan pendengar, demikian pula kasih. Jadi orang katakan, loh siapa bilang kasih Allah belum sempurna? Masa dia butuh kita untuk supaya sempurna kasihnya? Bukan di situ masalahnya. Sabda membutuhkan pendengar. Juga kasih. Tuhan adalah siapa dia ketika dia berbicara dan bertindak. Dan ia adalah kasih ketika dia mengasihi. Dan kasihnya tidak sempurna seperti yang seharusnya sampai melahirkan anak-anak menurut gambarnya yang mengasihi diri mereka. Ini. Jadi harus ada perwujudannya, harus ada jawabannya di situ. Baru kita menemukan kesempurnaan. Memang kasih Allah sempurna dalam arti tertentu. Tetapi perwujudannya seperti sabda baru mempunyai makna ketika ada pendengarnya. Demikian juga kasih baru sempurna ketika ada jawabannya dari orang-orang yang dikasihi, yang mewujudkan kasih itu. Ini Yohanes banyak mengungkapkan itu. Ya. Lalu tinggal di dalam Allah itu, dan lalu ini Roh Kudus ya. Ini katakan demikian kita tahu bahwa kita tetap berada di dalam Allah karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Itu ada di situ. Nah sekarang kita kembali ingat dua perintah tadi, percaya kepada Yesus dan mengasihi satu sama lain. Ini satu perintah yang penting yang sekarang saya mau kaitkan dengan pemahaman kita tentang iman tadi. Inilah perintahnya supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Dua perintah. Kita sudah bilang percaya, lalu mengasihi. Dan kita sudah diskusikan panjang lebar apa itu mengasihi. Kita tinggal dalam Kristus, mengapa kita diminta bentuk kasih itu seperti apa. Sekarang peran Roh Kudus ini diberikan kepada kita untuk mengajar. Supaya menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, mendorong orang, dia tunjukkan kepada kita supaya iman kita itu juga benar. Supaya kita mengaku Yesus itu bukan mengaku Yesus yang salah. Dia berikan Roh Kudus kepada kita. Lalu dia mengaruniakan ini apa? Supaya karena ia telah ini, supaya apa? Roh itu akan membantu kita mengetahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Bahwa Allah memberikan Roh-Nya supaya kita tahu ungkapan iman kita itu apa. Kan tugas kita apa? Percaya, lalu melakukan kasih itu. Nah gimana? Peran Roh itu penting sekali di sini. Dia akan menunjukkan kita imanmu seperti apa, mendorong kita mengungkapkan iman seperti apa, tetapi juga menyadarkan kita akan banyak hal. Dosa, ini tugas Roh itu nanti menunjukkan. Lalu, penting lagi,
untuk bersaksi. Roh ini akan memampukan kita bersaksi seperti para murid, memampukan kita juga mengungkapkan kasih itu. Jadi membutuhkan roh di dalam gerakan itu. Jadi kita diminta untuk bersaksi. Nah, pada akhirnya ya, dua hal yang penting di dalam kasih ini supaya kita disebut anak-anak Allah, kita seperti Bapa, lalu kita tidak punya ketakutan. Tema kedua yaitu tidak ada ketakutan. Kenapa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu poin yang tadi. Sebab apa? Ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Nah, ini sekarang saya baru perjelas kaitan antara kasih, hukuman, dan iman yang mengalahkan dunia. Nih, saya tegaskan supaya jangan kita pikir takut itu, enggak apa-apa, semua beres, enggak usah. Hati-hati. Ini tema ketakutan. Apa artinya ketakutan ini? Apa makna takut? Paulus maupun Petrus itu banyak juga bicara tentang takut akan Allah. Nah, Petrus di dalam tulisan-tulisannya, dia misalnya mendesak umat Kristen supaya mengasihi saudara-saudaranya dan takut akan Allah. Nah, Yara Adonai di dalam bahasa Ibrani ini mengacu ke sebetulnya hormat, kagum kepada Allah. Ya Allah, ya, saya kagum kepada Allah, itu respect. Tetapi punya makna takut harfiah sedikit, tapi tidak begitu kuat harfiahnya. Lihat Allah mengucapkan namanya, kita ketakutan, enggak. Tapi yang penting kita hormat, kita kagum, respect kepada dia. Itu pengertiannya. Tetapi di dalam Yohanes, takut di sini sangat harfiah. Terutama apa? Takut menghadapi hukuman. Takut menghadapi Allah sebagai hakim. Di sini sebenarnya yang kuncinya. Nanti saya gimana? Kalau saya tidak mengasihi, saya akan ketakutan menghadapi hukuman ini. Jadi saya ketakutan menghadapi penghakiman Allah. Kesini sebetulnya yang kita takutkan. Bukan kita tidak takut dia akan begini, istri saya akan nyeleweng apa. Bukan di situ. Tapi di dalam konteks penghakiman terakhir. Allah sebagai hakim atas diri saya. Situ. Nah, kaum separatis katakan tidak perlu takut. Tidak alasan untuk takut karena hari pengadilan itu tidak ada. Yohanes katakan, jangan bilang begitu. Pengadilan terakhir itu ada. Bukan untuk membangkitkan rasa takut. Tapi dia katakan tidak perlu takut. Bukan karena kalian tidak ada dosa atau tidak ada pengadilan terakhir. Tetapi karena cintamu yang sempurna. Ketika cintamu sempurna, engkau tinggal di dalam Allah. Dan Allah di dalam engkau. Jika itu terjadi, bagaimana mungkin seorang takut kepada Tuhan yang bersemayam di dalam dirinya? Karena mencintai berarti Allah tinggal di dalam dirimu. Nah, kalau itu Allah tinggal di dalam dirimu, bagaimana engkau takut menghadapi hukuman Dia? Jadi, ketakutan itu mengandung hukuman. Artinya orang yang takut akan Tuhan berarti sudah menderita hukuman, penghakiman negatif. Tapi kalau engkau mengasihi Allah tinggal di dalam dirimu, engkau tidak akan takut, justru engkau senang akan kehadiran Allah. Tidak perlu merasa takut di situ bahwa engkau akan dihakimi. Jadi ini, orang Kristen yang mengenal hakikat Allah sebagai kasih tidak akan takut. Sebab ia yakin tidak akan menghadimi Allah yang menghukum. Sini, siapa yang takut ia tidak sempurna dalam kasih. Ini. Jadi ini kunci. Jadi ketakutan di sini mengacu kepada penghakiman, penghukuman dari Allah, bukan yang lain-lain, ya. Jadi Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, sekarang setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ini diulang lagi oleh Yohanes.
Setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang dilahirkan oleh dia. Dengan inilah kita ketahui kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi ingat, dua jalan yang ditunjukkan, percaya kepada Yesus dan mengasihi Allah, yaitu melakukan sama dengan melakukan perintahnya. Jadi dua ini, kadang kita ketutup, mengapa dikatakan iman mengalahkan dunia? Kita sudah lihat konteksnya. Penting, percaya, iman yang jelas. Kedua, mengasihi Allah seperti yang diperintahkan Kristus. Nah, dan kita lihat tadi kriteria kasih yang ditunjukkan harus mengacu kepada sebagaimana Kristus mengasihi kita. Lalu tunjukkan Allah yang telah menyerahkan dirinya, kasih yang tanpa pamrih dan sebagainya. Ya, kriteria. Sekarang ketika kita mendengar hal itu, kita ketakutan. Waduh, kasih ini kok berat sekali. Kedengarannya sepele, kasihlah saudaramu, hendaklah kalian saling mengasihi. Enak didengar. Oh, memikirkan kepentingan orang lain, bisa mengorbankan diri bagi orang lain. Oh, enak didengar. Tetapi ketika orang serius melakukan itu, apalagi melihat kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan sendiri, orang menjadi ciut. Wah, kekristenan kok seperti ini? Kok berat sekali? Nah, disinilah Yesus memberi jawaban. Ya, melalui Yohanes dia katakan. Dia katakan ini, sebab ini, apabila kita melakukan benar, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Padahal kita pikir berat sekali. Mengapa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Nah ini, jadi kunci yang kita lihat yaitu beratnya untuk mengasihi, ya, untuk tidak membenci, untuk tidak ketakutan. Ya. Di mana Yohanes dengan jelas menunjukkan mencintai bertentangan dengan membenci, yang saya katakan tadi, bertentangan dengan ketakutan. Lalu kunci ini, dua ini, antara seorang pendusta adalah yang berkata ini, pendusta adalah yang menyangkal Yesus, ini dua ini, kita mau bisa tidak kita mengakui di dalam perintah dua ini? Ya, ini kunci untuk memahami ini, perintah untuk percaya dan saling mengasihi. Lalu gimana sekarang? Kini ditampilkan lawan dari pendusta, orang yang mencintai pada setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari situ. Jadi kita sudah lahir dari situ. Kita sudah mengasihi Dia yang melahirkan ini. Jadi kunci ini yang kita sudah miliki, tidak mungkin mencintai Allah tidak kelihatan. Ada perintah dari Kristus, siapa yang mengasihi Allah ya juga harus mengasihi. Setiap orang mengasihi Dia harus melahirkan. Ya, gimana mempraktekkan ini? Dia katakan, yaitu apa? Kasih itu terungkap dalam bentuk menuruti perintah. Penulis tidak ingin pengikutnya takut akan tuntutan itu. Dia katakan perintah-perintahnya ini tidak berat, tidak membebani. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Berat tak perintah tadi itu? Tidak membenci, tidak ketakutan. Berat tak perintah itu? Dia katakan apa? Status dilahirkan oleh Tuhan membuat orang Kristen ikut ambil bagian dalam kemenangan Yesus atas dunia. Sini kuncinya. Kita ingin mengasihi seperti Kristus mengasihi. Karena Allah tinggal di dalam diri kita. Dia katakan, bisa enggak saya ngalahkan ini? Kok sulit sekali tadi pesan-pesannya itu.
kok berat sekali. Dia katakan, tidak. Karena apa? Yesus sudah menang. Yesus sudah menang atas dunia. Dia sudah kalahkan semua itu. Sekarang Anda tinggal di dalam Yesus, maka dunia sekarang ini sebetulnya Anda ambil bagian dalam kemenangan itu. Yesus sudah mengalahkan dunia. Dunianya siapa? Orang-orang separatis itu yang memisahkan diri, yang hidup di dalam kegelapan, yang membenci. Yesus sudah menang atas dunia itu. Dunia orang-orang yang mencintai kegelapan, yang mencintai kebencian. Nah, karena itu dia katakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Nih, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi Yohanes memberikan jaminan kepada pengikutnya, orang-orang yang beriman ini, bahwa Kristus sudah mengalahkan mereka. Kristus sudah mengalahkan dunia yang jahat, yang suka pada kebencian dan kekerasan itu. Nah, kalian yang sudah beriman, ambil bagian tuh di dalam kemenangan Kristus. Ini. Jadi tidak ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Di dalam dirimu tuh sudah ada yang kuat sekali. Karena Allah tinggal di dalam dirimu dan dia sudah menang. Jadi ini yang dikatakan pentingnya iman yang benar. Pentingnya hidup saling mengasihi. Jadi jangan sampai kasih itu seperti hantu. Ya, semua butuh cinta yang merupakan sumber kebahagiaan, ya, tiada lain. Nah, ini sering dibatasi, jangan hanya perasaan positif. Jadi cinta diungkapkan di situ di dalam kehidupan kita. Ya. Di sini saya katakan perlu melihat tulisan-tulisan dalam kitab suci untuk bisa secara kreatif mengembangkan pemahaman kita tentang kasih dan bentuk-bentuknya itu gimana. Bentuk kasih pengorbanan itu seperti apa. Supaya kita lebih berkembang di dalam memahami konsep iman dan konsep kasih di situ. Nah, mengapa iman itu begitu dahsyat? Saya lihat makna kunci dari iman itu ini. Iman itu dari kata Ibrani aman, yaitu percaya. Sebetulnya di balik kata percaya ini makna dasarnya aman itu patok dari kemah ya. Kalau Anda berkemah itu kan ketika Anda masang kemah itu patok utamanya yang paling kuat itulah yang dipukul itulah yang disebut dengan aman. Kalau itu digoyang sedikit semuanya roboh. Jadi mengukuhkan, mendukung tempat memukul patok utama di dalam tenda itu. Nah, inilah yang menjadi kekuatan seseorang. Jadi ketika kita beriman, itu kita memaku patok utama kita pada Yesus Kristus. Sehingga kita berpegang teguh padanya dan tidak mudah roboh. Kita pasrah di situ. Dan mengapa orang Kristen dikatakan mengalahkan dunia yang membenci, dunia yang ingin memisahkan diri dan sebagainya, sepertinya sulit sekali, tapi dia katakan bukan kau yang mengalahkan sebetulnya. Tetapi Kristus yang sudah ada di dalam dirimu, dia sudah mengalahkan. Dan engkau hanya ambil bagian di dalam kemenangan itu. Nah, itu yang membuat kita nanti mampu melakukan dua hal tadi, yaitu beriman yang benar kepada Yesus Kristus, dan kedua, saling mengasihi seperti yang diperintahkan oleh Kristus. Jadi saya kira itu kunci dari pemahaman konsep tentang kasih dan iman yang mengalahkan dunia. Ya, terima kasih. Baik. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Bapak Kalis, selamat siang.
Ada yang mau tanya Pak Bas. Ini Pak Bas ini waktu mencoba menerang tentang ibadah kasih itu mengambil perikop dari Yohanes atau dari termasuk ada satu Yohanes berapa gitu? 1 Yohanes ya. Surat Oh itu ya. pertama Yohanes. Oh itu jadi ke belakangnya tidak ada ya? Gimana? Tidak memakai satu Yohanes berapa, misal satu Yohanes dua atau tiga dua, satu dua dan tiga nggak ada ya, hanya Yohanes tahu ya. 1 Yohanes, satu Nah, Yohanes. Surat hmm. pertama Yohanes. Ya satu yang pertama. Jadi Ya. Pak Yohanes, pas saya lihat tadi di PPT-nya, saya mencoba mengikuti, saya buka-buka. Memang mungkin Pak Yohanes lupa mencantumkan, misalkan ada Yohanes 4, 4 ayat berapa gitu. Di depannya kurang ditulisin satu Yohanes, mungkin apa Oh itu ya, banyak kadang-kadang saya sekali. enggak isi ya. Jadi Pak, saya mencoba gini, mungkin Pak Yohanes akan membandingkan dengan satu Yohanes gitu. Ternyata pasti buka-buka nggak nyambung gitu. Nah, saya sekarang nih udah ketemu Pak Ya, Yohanes sendiri, tidak memakai, sudahlah itu. Itu hmm, poinnya. Terima ya, kasih Pak Yohanes, itu aja yang saya tanya. ya. Thank you. Jadi Terima kasih Pak kalau di Adi. teks itu misalnya dari Injil Yohanes, saya akan tulis Yohanes. Ya, Oh, kadang-kadang gitu. dia kan mengutip dari Injil Yohanes. Nah, itu saya akan beri Yohanes. Tapi Oh kalau iya. 1 Yohanes, kadang-kadang saya tidak beri karena poin kita itu di 1 Yohanes bab 4 ayat Hmm, 1 sampai dengan bab 5 ayat 5 itu. Itu yang hmm. dibahas. Iya. Itu. Karena dicoba ke Yohanes aja itu nggak nyambung ya. Beda Ya. itunya ya, yang diungkapkannya ya. Ya. Iya Dia betul ya. kadang-kadang ke Injil, saya ambil ke Injil Yohanes. Betul. Ya, Tapi ambil nggak apa-apa Yohanes. sekarang diterangin apa Yohanes apa Yohanes. Kalau itu saya PPT-nya lihat itu tetap Hmm. berprinsip kepada satu Yohanes itu Ya. mudah itu aja. Terima kasih Pak Yohanes Ya, penjelasannya. terima kasih. Oke, Pak Paskalis, ada pertanyaan dari Fernandes Darius ya. Ada tertulis Allah adalah kasih dan juga Allah adalah cemburu. Maka murkanya turun atas umat yang dikasihinya. Mohon penjelasan. Oke. Jadi Allah adalah cemburu itu di dalam di dalam bahasa Ibraninya ya. Itu kita lihat khususnya di dalam Keluaran bab 20 itu mengungkapkan identitas Allah di dalam perjanjian lama. Tetapi itu apa yang ditekankan di dalam mengatakan, kalau Anda baca baik-baik di Keluaran 20, sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan ya kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan keempat, tetapi yang membalaskan orang, berbuat belas kasih kepada keturunan sampai beribu-ribu. Jadi yang ditekankan di dalam teks itu, Allah itu cemburu, dan cemburu itu ada dua maknanya. Bisa positif, bisa negatif. Ya. Negatifnya apa? Dia menghukum orang. Ya enggak? Dia menghukum orang. Positifnya apa? Dia berbuat baik tanpa batas sampai 1000 keturunan. Tapi kalau dia menghukum, itu hanya 4 keturunan. Nah, apa kaitannya dengan kasih? Saya katakan di sini, Allah itu misteri. Dia tidak pernah bisa kita rumuskan dengan satu rumusan. Ya, jangan kita katakan, oh Allah itu kasih, berarti dia tidak adil. Dia juga adil. Oh Allah itu kasih, berarti dia tidak menghukum. Nah, dia juga menghukum. Ketika kita mengatakan Allah itu kasih, tetapi dia tidak adil, maka kita sebetulnya sudah menyempitkan Allah hanya di dalam satu pemikiran. Nah, hati-hati di situ. Jangan lupa, Allah adalah kasih, Allah juga terang. Ya, ada banyak sekali gelar-gelar yang diberikan kepada Allah yang mengungkapkan siapa Allah itu. Tapi yang paling inti di dalam gelar Allah sebetulnya, itu Allah adalah kasih. Dan kasih itu memang misterius. Ketika dia dikatakan cemburu, bukan berarti dia tidak mengasihi. Seorang istri yang cemburu, itu justru tanda kasihnya luar biasa. Ya enggak? Kalau Anda enggak cemburu, suaminya gini dibiarkan, itu patut ditanyakan. Ini dia masih sayang suaminya atau enggak? Ya, cemburu itu bisa ungkapan kasih yang sangat dalam dan tidak ingin pasangannya jatuh ke dalam dosa. Itu bisa dalam arti itu. Ya.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi prinsip saya, jangan membatasi ketika kita menerima satu rumusan Allah itu A, tidak berarti Allah itu tidak bisa B. Tidak berarti. Karena Allah itu sangat misteri. Tidak bisa kita hanya katakan poin ini aja. Ya. Allah itu misteri. Tidak bisa kita masukkan di dalam kerangka pikir manusia yang cuma begini. Cuma begini. Tidak bisa. Nanti kita jadi teroris. Ya, kita jadi teroris. Ketika orang berpikir lain daripada kita katakan, oh enggak benar, itu bukan Allah. Memangnya yang menentukan Allah itu siapa? Kita. Oh, Allah itu kasih. Kalau dia bukan kasih, dia bukan Allah. Nah, itu bahaya juga. Ya, konsepnya seperti itu bahaya. Ya. Menangkap, coba maksud saya dimengerti enggak itu? Belum di-unmute. Cukup jelas ya rasanya dari Pak Paskalis. Saya lanjut ke pertanyaan lanjutan. Karena kalau saya baca chat itu saya mesti geser layar ya. Untuk Januar dari Surabaya. Kalau dari Yohanes kan diminta untuk saling mengasihi. Kenapa? Kalau kita ada ketakutan, kalau suami atau istri itu selingkuh atau kasihnya palsu. Kan ada Tuhan sebagai CCTV. Resiko tanggung jawab sendiri. Mohon pencerahan, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya atau pernyataan ini ya. Mungkin kenapa ya Pak Paskalis suami istri itu ada ketakutan gitu loh kalau pasangannya selingkuh gitu, Pak. Ya. Tadi kan dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tapi saya katakan tadi, jangan disalah mengerti. Jangan disalah mengerti, kalau saya mengasihi istri saya nggak akan takut dia akan cemburu, dia akan selingkuh, dia akan, sudah lepas saja, dia mau apa, udah. Bukan di situ maksudnya. Di dalam konteks tadi, jelas sekali yang dimaksudkan dengan takut. Bukan takut dalam arti yara, Adonai itu hormat, respect kepada Tuhan, tapi betul-betul takut. Takut karena apa? Karena menghadapi penghakiman, pengadilan. Saya takut nanti bagaimana menghadapi masa eskatologis penghakiman terakhir. Saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut dihakimi? Karena Allah sudah ada di dalam diri saya. Jadi ketika saya nanti menghadap Tuhan, saya tidak perlu takut karena Dia pembela saya. Itu, Dia ada di dalam diri saya. Saya setiap hari bersatu dengan Dia, Dia Bapak saya mengasihi Dia, saya tinggal di dalam Dia, saya mengungkapkan kasih saya. Jadi nggak akan takut. Itu yang Dia katakan. Dari konsepnya ke nanti akhirnya itu di mana? Bukan saya nggak takut nanti ada anjing gigit saya, bukan di situ. Nah, nggak apa-apa dalam iman kita mengasihi, nggak apa-apa nanti ada penjahat datang, nggak perlu takut. Jangan, bukan di situ. Jadi jangan melihat kalimat satu teks itu dibaca lepas dari konteksnya. Jadi hati-hati kalau Anda lihat istri Anda sudah nggak beres, jangan dilepas begitu saja. Mesti ada ketakutan dia akan selingkuh. Karena itu harus berjaga-jaga, waspadalah. Ya, berjaga-jaga, didoakan, dibantu. Jangan mengatakan, saya sudah beriman, saya sudah hidup dalam kasih, nggak usah takut. Nah, hati-hati. Itu sudah memaknai teks itu di luar di luar konteksnya. Ya, meskipun kalau orang mengasihi, betul-betul saling mengasihi satu sama lain, mestinya hal-hal yang demikian kan bisa dihindari. Tapi yang namanya godaan kan belum tentu kan. Ya, secinta-cintamu, besarnya cintamu kepada pasanganmu, tiba-tiba ada godaan sesuatu, orang tidak kuat, ya bisa aja. Makanya perlu iman tadi. Ada iman akan Yesus Kristus, takut akan apa? Penghakiman itu. Kalau saya lakukan itu, berarti saya tidak melakukan perintah Allah. Berarti dengan kata lain, akan ada ketakutan pada pengadilan itu. Nah itu. Situ.